A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur yang Allah muliakan, mari senantiasa kita memperdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima dari Allah, dan itu semuanya wajib hukumnya untuk kita syukuri. Itu kenapa ketika Allah berbicara tentang syukur dalam Al-Qur'an, maka sering sekali kata syukur itu Allah sandingkan dengan kata kufur. Contohnya saja dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau bersyukur aku tambah, tapi kalau kufur tunggu azab yang pedih. Allah sandingkan kata kufur, kata syukur dengan kufur. Atau dalam surat yang lain ketika Allah berfirman hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah kata-kata Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Ada lagi dalam Al-Quran ayat berfirman, Allah berfirman fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli, bersyukur kepadaku dan jangan kufur. Banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang syukur yang itu disandingkan dengan kalimat kufur. Itu artinya kita ini hanya mempunyai dua pilihan. Kita menjadikan diri kita orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Kalau syukur, apa pula contoh-contohnya, apa indikatornya yang Allah berikan? Kalau kufur, bagaimana pula? Maka tentu saja kita ingin digolongkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita perbanyak salawat kepada beliau, tanda cinta kepada beliau. Bahwa salah satu tanda cinta kepada beliau itu adalah dengan memperbanyak salawat dan juga mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang Allah muliakan, siang ini kita coba membahas sedikit tentang fikih kurban. Namun sebelum kita bahas fikih kurban, saya ingin menjelaskan sedikit atau menguraikan sedikit mengenai sejarah kurban ini dari hal yang berbeda. Kalau biasanya Bapak Ibu mendengar sejarah kurban ini dari Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, maka sebetulnya jauh sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kurban ini sudah pernah dilakukan. Oleh siapa itu? Oleh anak Adam, namanya Qabil dan Habil. Allah abadikan kisah ini dalam surat Al-Maidah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah, sampaikanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan, ketika Qabil dan Habil berkurban, fatuqabbala min ahadihima, maka hanya salah seorang di antara mereka kurbannya yang diterima. Qala laqtulannak, yang kurbannya tidak diterima berkata kepada kurbannya yang diterima, aku akan membunuhmu. Yang kurbannya diterima berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa. Ini ketika sebetulnya dulu pada awal-awal peradaban manusia di atas muka bumi ini, istri Nabi Ibrahim atau Hawa itu kalau melahirkan, lahir dua anak kembar. Pertama lahir Qabil dengan saudari kembarnya Iklimah.
Yang kedua, Habil dengan saudari kembarnya Labuda. Supaya manusia ini, supaya keturunan ini terus berlanjut, maka datang perintah dari Allah supaya anak-anak Adam ini dinikahkan. Tapi tak boleh nikah dengan yang satu kembaran, mesti nikah silang. Artinya Qabil mesti nikah dengan Labuda, Habil mesti nikah dengan Iklimah. Tapi Qabil tak mau. Apa sebab? Karena Labuda ini parasnya biasa saja, bukan jelek, tapi tidak begitu cantik. Adapun Iklimah, saudari kembarnya memang cantik luar biasa. Maka dia tidak mau. Dia mesti mau nikah dengan si Iklimah. Jadi dia tidak mau. Maka datang perintah dari Allah supaya mereka disuruh berkurban. Dan kurbannya dulu unik. Itu bukan disembelih, tapi kurbannya ditaruh di atas bukit. Kurban siapa nanti yang disambar oleh petir, maka itulah yang diterima. Karena si Qabil ini dia seorang petani, dikurbankannya lah hasil taninya. Tapi dipilihnya yang jelek-jelek. Kalau gandum dipilihnya yang layu-layu, yang tidak bagus. Kalau buah dipilihnya yang mau-mau busuk. Adapun si Habil karena dia seorang peternak, dikurbankannya hasil ternaknya yang paling bagus, kibas. Dipilihnya yang paling gemuk, yang paling besar, yang jantan. Akan datang petir menyambar kurbannya si Habil. Artinya kurban Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun si Qabil tetap tak terima. Aku mesti nikah dengan si Iklimah. Tak ada cerita. Kalau bila perlu aku bunuh. Memang betul-betul dibunuh adik dia tuh. Dibunuhnya mati, baru nyesal. Bingung dia mau diapakan. Aku sudah membunuh adikku sendiri. Akhirnya Allah kirimkan 2 burung yang berkelahi, salah satunya mati, kemudian dikubur oleh burung yang hidup tadi. Itu yang dicontoh oleh si Qabil. Dan ini pembunuhan pertama kali dilakukan di atas dunia ini. Dan menurut hadisnya, setiap kali ada pembunuhan di atas muka bumi ini, itu Qabil dapat dosanya. Itu yang dimaksud dengan dosa jariah. Barulah nanti sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan memang syariatnya diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakannya. Dan ketika Ismail ini hendak disembelih, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas. Dan kata Ibnu Abbas, kibas yang menggantikan Ismail tadi adalah kibas kurbannya Habil tadi. Jadi kibas kurbannya Habil tadi itu Allah jaga di surga, sehingga itu yang dijadikan penebus atas diri Ismail. Bapak Ibu yang memuliakan, kita bahas sedikit tentang fikih kurban tentu menurut persepsi Muhammadiyah. Kurban ini berasal dari bahasa Arab tentu. Bahasa Arabnya qarraba yuqarribu. Qarraba fi'il madi, yuqarribu fi'il mudhari, kurbanan masdar. Kalau menurut ilmu sorofnya masdar ghairu mimi. Apa artinya itu? Mendekat. Kalau secara istilah dia adalah ma yadbahul muslim fi yaumin nahri wa ayyami tasyriqi minal hayawanat taqarruban ilallahi ta'ala. Artinya hewan yang disembelih oleh orang-orang muslim pada hari nahar dan hari tasyrik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hukum kurban dalam pandangan Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah? Pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa kurban ini hukumnya sunnah yang dikukuhkan atau sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Ini sama dengan pendapat kebanyakan ulama, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, mengatakan bahwa memang kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ada satu imam yang mengatakan kurban ini wajib bagi yang mampu. Siapa dia? Namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan kurban ini wajib bagi yang mampu. Apa alasannya? Beliau merujuk pada hadis Nabi. Ada hadis Nabi mengatakan bismillahirrahmanirrahim, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang punya kemampuan, punya uang tapi tak mau berkurban, jangan sekali-kali mendekat ke tempat salat kami ini, kata Nabi.
tempat sholat itu berarti jangan dekat ke masjid, jangan dekat ke musola. Itu ancaman tuh bagi orang yang mampu, punya uang tapi tidak mau berkurban. Atau dari surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Oleh karena itu fasholli li rabbika, dirikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Pandangan Imam Hanafi, kata atau perintah salat itu disandingkan dengan perintah kurban. Ketika kita mengatakan salat wajib, maka kurban juga wajib karena dia dalam satu perintah. Masyarakat muslimin, kapan kurban menjadi wajib? Kurban menjadi wajib pertama kalau ada nazar. Kalau ada nazar maka dia menjadi wajib. Contoh, kebetulan bapak sedang sakit. Sebelum hari raya kurban, alhamdulillah bapak sembuh dan bapak sudah sempat bernazar, nanti kalau aku sembuh maka sapi yang ini, bapak tunjuk sapinya, sapi yang ini aku kurbankan, aku niatkan untuk kurban. Alhamdulillah sembuh, maka kurban yang bapak tunjuk tadi wajib hukumnya untuk dikurbankan. Tidak boleh sapi yang lain, wajib yang ditunjuk tadi. Itu kalau ada nazar. Kemudian ada wasiat, wasiat dari orang tua. Kalau ada wasiat maka itu pun wajib dipenuhi. Hukum berkurban bergabung dalam satu sapi, dalam satu kurban. Pertama, kalau untuk kambing dia hanya untuk satu orang, tidak boleh lebih. Kalaupun misalnya ada bapak-bapak 3 orang datang antar kambing ke Masjid Taqwa Muhammadiyah, kata bapak ini kurban dari kami, 1 ekor kambing 3 orang, maka itu tidak sah sebagai ibadah kurban dan tidak dicatat sebagai ibadah kurban, dia hanya menjadi sedekah. Karena untuk kambing itu hanya untuk 1 orang. Beda dengan sapi atau kerbau. Kerbau boleh untuk 7 orang. Dan kalau untuk unta boleh 10 orang. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kunna ma'a Rasulullah SAW fahadara adha fashtarokna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri 10. Para sahabat mengatakan dulu kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu tibalah hari raya kurban, kami bergabung dalam satu sapi 7 orang dan 1 unta 10 orang. Kemudian waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban Bapak Ibu ada 4 hari. Yang pertama hari nahar. Apa itu hari nahar? Hari kita sholat id itu namanya hari nahar. Ditambah dengan 3 hari tasyrik, berarti besoknya, atau 11 Zulhijjah, 12, 13 Zulhijjah, itu hari nahar. Artinya 4 hari. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita menyembelih kurbannya pada hari, sudah masuk hari nahar, sudah masuk 10 Zulhijjah, tapi belum selesai sholat id. Orang sholat id katakanlah jam 7, disembelih habis subuh. Apakah itu sah? Maka hukumnya tidak sah. Karena kurban itu mesti disembelih setelah sholat id. Kalau sebelum sholat id, maka dia tidak diakui sebagai ibadah kurban. Lalu bagaimana kalau kita menyembelihnya malam hari? Tadi pagi sudah sholat id, malamnya kita sembelih. Karena malam tuh orang supaya tidak terganggu misal, atau karena kami di sini lampunya memadai tapi kami sembelih malam hari. Apakah boleh? Maka jawabannya boleh, tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk menyembelih kurban di malam hari. Yang dianjurkan itu adalah pagi, siang atau sore hari. Yang jelas matahari masih tampak. Nah, jadi waktu penyembelihan kurban itu harinya ada 4 hari. Pertama hari nahar ditambah dengan 3 hari tasyrik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian syarat-syarat orang yang berkurban. Pertama, wajib hukumnya seorang muslim atau muslimah. Kalaupun ada menteri datang antar hewan sapi kurban ke Masjid Taqwa ini, kebetulan menteri ini bukan Islam, diantaranya ke sini, maka itu pun tidak sebagai hewan kurban, karena hukumnya wajib, tidak ada tawar menawar, mesti seorang muslim. Apakah boleh diterima? Silakan saja diterima.
silakan saja disembelih. Tapi untuk dia pribadi itu tidak terhitung sebagai ibadah kurban. Kenapa? Karena dia memang bukan Islam. Kemudian dia mesti berakal. Kalau datang orang ODGJ ngantar kambing ke Masjid Taqwani, itu entah kambing dari mana dibawanya tuh. Bisa jadi diambilnya dari kandang orang atau diambilnya dari masjid yang lain, diantarnya ke sini. Ini kurban saya, kata dia. Maka tidak sah karena dia akalnya sedang tidak sehat. Wajib hukumnya berakal atau sehat. Kemudian merdeka. Kalau di Indonesia ini tidak ada orang yang tidak merdeka, semua kita merdeka. Kayaknya di seluruh dunia orang sudah merdeka, tidak ada lagi orang budak. Yang selanjutnya mampu. Kalau tak mampu macam mana mau berkurban? Yang terakhir, mesti rasyid, bukan mahjur. Rasyid itu artinya orang yang tak punya beban. Kalau mahjur itu orang yang punya beban, punya hutang. Kalau punya hutang, maka utamakan selesaikan hutang dulu. Misal hutang ada 4 juta, untuk biaya kurban 3 juta. Kalau dibayar untuk hutang berarti tinggal 1 juta, tidak bisa berkurban. Maka karena itu dulukanlah bayar hutang dulu baru berkurban. Kenapa? Karena hutang itu hukumnya wajib, sedangkan kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Bapak Ibu, mungkin demikian pembahasan kita pada kultum zuhur ini. Semoga ini menjadi ilmu bagi kita. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban, semoga tahun depannya kita bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.